Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rifki Indrawan, Hana Hairiyah, Yusran Sariputra, Aulia Ramadhani, dan Iftah Hainingdia. Kami akan menjelaskan mengenai kanker kulit. Yang pertama, konsep medis. Definisi. Kanker kulit adalah tumor ganas kulit dapat berasal dari sel keratinosit dan sel melanosit, dikenal sebagai karsinoma keratinosit dan melanoma cutaneous. Karsinoma keratinosit, Humanity and Medicine Human atau sebelumnya dikenal sebagai kanker kulit non-melanoma, merupakan kanker kulit yang banyak dijumpai, terdiri dari karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa. Jenis melanoma malignan cutaneous lebih jarang ditemui dibanding KK atau karsinoma keratinosit. Selanjutnya, etiologi. Kanker kulit dapat terjadi karena beberapa penyebab sebagai berikut. Yang pertama, radiasi ultraviolet tersering paparan langsung sinar UV yang berasal dari matahari maupun dari sumber yang lainnya. Kedua, Fitzpatrick skin tipe 1 dan 2. Orang berkulit putih lebih rentan mengalami kanker kulit dibandingkan dengan yang memiliki kulit lebih gelap. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah pigmen melanin yang sedikit pada orang putih. Akibatnya, perlindungan terhadap sinar UV tidak maksimal dan berisiko terkena kanker kulit. Ketiga, human papillomavirus. Penelitian baru mengenai kanker kulit menunjukkan bahwa HPV beta juga terlibat dalam karsinogenesis yang dikaitkan dengan munculnya kanker kulit non-melanoma pada individu dengan epidermodysplasia. Keempat, faktor genetik. Kelima, immunosuppression seperti pada penderita HIV/AIDS, orang-orang yang mengkonsumsi obat imunosupresan, dan orang yang menerima transplantasi organ. Terakhir, carcinogenic chemicals and arsenic, nikotin, tar, dan minyak diyakini dapat meningkatkan risiko terkena kanker kulit. Selanjutnya, faktor resiko. Faktor resiko terhadap peningkatan insiden kanker kulit terdiri dari faktor ekstrinsik dan intrinsik. Beberapa penelitian membuktikan bahwa faktor ekstrinsik terutama disebabkan akumulasi pajanan sinar matahari, yaitu sinar ultraviolet A dan B, UVA dan UVB. Faktor resiko ekstrinsik lainnya meliputi penggunaan pestisida, merokok, virus, dan sinar artifisial. Sedangkan faktor intrinsik berupa mutasi atau gangguan ekspresi protein, faktor genetik antara lain P53, Sonic Hedgehog SSH, Patchy atau Patch, Smooth the Hand atau Smooth. Patofisiologi. Paparan langsung sinar UV, UVB, dan UVA dari matahari dapat menyebabkan terjadinya keganasan pada kulit. Paparan langsung dan tidak langsung sinar UV dapat menyebabkan kerusakan sel karena terjadi penurunan respon imun yang dimediasi sel. Produksi reaktif oksigen spesies atau ROS dan perubahan deoksiribonukleik aksid DNA, perubahan cahaya matahari, dan paparan radiasi, paparan senyawa atau bahan kimia berbahaya. Selanjutnya yaitu pathway. Etiologi dari kanker kulit yaitu paparan sinar UV dan faktor genetik. Paparan sinar UV itu mudah menembus lapisan korneum, di mana menyebabkan penurunan respon imun hingga terjadi mutasi DNA atau perubahan DNA yang menyebabkan kerusakan sel, hingga terjadi proses karsogenik yang menyebabkan gen PITS dan P53 tidak aktif hingga terjadi kanker kulit. Kanker kulit yaitu kanker sel basal dan karsinoma sel squamosa, yang dimana karsinoma sel basal seperti modul kecil dengan tepi yang tergulung, translucent dan mengkilap, yang menyebabkan pasien cemas dengan keadaannya hingga menyebabkan ansietas. Karsinoma sel squamosa proliferasi malignan yang timbul dari dalam epidermis hingga menyebabkan lesi pada kulit. Lesi menjadi lebih lebar, memperlihatkan reaksi inflamasi hingga menyebabkan risiko infeksi. Di mana terjadi lesi pada kulit juga bisa timbul tumor, dapat diraba, bengkak yang melekat hingga terjadi nyeri akut. Selanjutnya klasifikasi dari kanker kulit. Yang pertama itu non melanoma, karsinoma sel basal atau KSB. Karsinoma sel basal merupakan tipe keganasan kulit banyak di dunia. Asalnya
keratosit, sel basal epidermis yang bersifat destruktif, invasi setempat dan jarang bermetasi. Karsinoma sel basal memiliki 4 subtipe, diantaranya tipe yang pertama itu tipe nodular, tipe berpigmen, tipe superficial, dan tipe morphea. Yang kedua, karsinoma sel squamosa (KSS). Karsinoma sel squamosa atau prickle cell karsinoma merupakan keganasan kulit paling umum kedua setelah KSB, berasal dari sel keratosit. Gambaran klinis predileksi di wajah, leher, kulit, kepala botak, lengan bawah ekstensor, punggung tangan, dan tulang kering. Kedua, lesi prekursor keratosisi aktinik Bunens disiase. Yang ketiga, plak atau nodul eritematosa atau berwarna kulit kenyal, padat, verrucosa. Selanjutnya, kurutosa ulcerasi hiperkeratosis atau pertumbuhan infiltratif atau exofitik. Selanjutnya, kadang-kadang telangiektasis dengan atau tanpa perdarahan aktif dapat muncul. Selanjutnya, membesar perlahan-lahan, bisa nyeri, dan selanjutnya melanoma. Melanoma merupakan tumor ganas yang timbul dari sel melanosit atau sel nevis dan sangat bermetastasi. Metastase tumor jenis bersifat lokal, regional, hematogen, atau limfogen. Secara klinis, melanoma dibagi atas 4 tipe. Yang pertama, superficial spreading melanoma (SSM). Yang kedua, nodular melanoma (NM). Yang ketiga, lentigo maligna (LM) dan lentigo maligna melanoma (LNM). Selanjutnya, manifestasi klinis kanker kulit. Berbagai jenis kanker kulit bisa terlihat berbeda-beda. Gejala yang paling umum ditemui adalah: pertama, titik atau bintik baru yang berbeda dari tempat lain pada kulit di sekitarnya. Kedua, lesi yang gatal, sakit atau meradang. Ketiga, rasa sakit yang tidak sembuh-sembuh. Keempat, tahi lalat atau titik yang semakin besar, berubah bentuk atau warna. Kelima, perhatikan tahi lalat yang memiliki bagian tidak sama dengan bagian lainnya, memiliki perbatasan daerah yang tidak teratur atau tidak jelas, berwarna-warni atau distribusi warna yang tidak merata, atau lebih besar dari 6 mm atau semakin besar dari waktu ke waktu, dan muncul ke permukaan kulit dengan bentuk yang tidak beraturan. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Diagnosa kanker kulit didapat dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dermoskopi, dan pemeriksaan histopatologi. Pertama, anamnesis yang ditanyakan adalah: apakah sering terpapar sinar matahari dalam waktu yang cukup lama secara terus-menerus? Kedua, apakah ada riwayat kulit terbakar yang berulang akibat paparan sinar matahari? Ketiga, apakah menderita penyakit-penyakit yang mengakibatkan supresi pada imunitas seperti HIV? Keempat, apakah pernah terpapar bahan arsenik dan polisilin? Kelima, apakah pernah terpapar bahan batu bara dan produk-produk industri yang mengandung batu bara? Apakah pasien merokok? B. Pemeriksaan fisik. C. Pemeriksaan dermoskopik. Dan D. Pemeriksaan penunjang. Komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi antara lain selulitis. Selulitis adalah lesi kanker yang terkontaminasi bakteri. Tanda-tanda yang dapat dilihat pada kulit adalah tanda-tanda inflamasi seperti rubor, kalor, dolor, dan futiolesa. Abses pada kulit, penyebaran kanker ke organ lain terutama pada jenis melanoma maligna yang merupakan tipe yang paling sering bermetastasis, atau kondisi ketika sel kanker menyebar dari tempat asalnya ke organ lainnya dan dengan jarak yang jauh. Peningkatan risiko infeksi diakibatkan oleh kurangnya higienitas saat perawatan lesi maupun saat proses pembedahan. Selanjutnya, penata laksanaan. Yang pertama, operasi bedah. Kedua, bedah Mons. 3, bedah krio. Keempat, elektrodikasi dan koretas. Yang kelima, kemoterapi. Yang keenam, terapi fotodinamik atau PDT. Dan yang ketujuh, radioterapi.